ayat 8. Ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Wa hal ataka hadithu Musa إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. صدق الله العظيم. Tulis. Ayatnya matnya masih ada silap-silap sedikit ya. Oke Bapak, silakan siapkan kertas. Ya. Kemudian layar laptopnya turunkan ke bawah sehingga nampak kami lihat tulis Bapak nulis begini. Sampai nampak kertas Bapak tulis. Sedikit lagi Pak. Oh, oke, udah boleh. Oke, iya, cantik. Bapak tulis surat Al-Ikhlas Pak ya. Iya. Sudah cukup. Sudah cukup Bapak. Iya Pak. Coba kasih lihat sekali. Lihat Pak ke kameranya. Oke. Ya, Bapak balik. Oke. Mantap. Mantap Pak, mantap. Betul 100% ya. Mantap, 100 nilainya. Oke Bapak, sekarang Bapak mengajar seperti biasa. Hayalkan bahwa di depan Bapak ada murid, jadi Bapak mengajar seperti biasa, pelajaran aktif, mengajak siswa-siswi ikut aktif. Silakan Bapak semuanya. Di kelas Bu ya? Di kelas ya? Ya. Di kelas. Materinya RPP Bapak yang Bapak upload untuk ini ujian komprehensif. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bertemu kembali untuk mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana biasanya. Baik, anak-anak kami semua, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapatkan pemahaman yang baru untuk kita,
dan mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kami, apa kabarnya hari ini semuanya? Ya, tentunya masih tetap semangat ya. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Bapak perhatikan hari ini hadir semua. Baik, anak-anak kami, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hukum tajwid dan menerjemahkan surat Al-Maidah ayat 105. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kandungan, makna apa saja yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 105 tersebut. Untuk itu, tujuan pembelajaran kita hari ini diantaranya adalah yang pertama, menyimpulkan isi kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Kemudian, menelaah makna etos kerja. Kemudian, mengkaitkan kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 105 dengan hadis yang terkait. Kemudian, menganalisis manfaat dari etos kerja itu sendiri. Anak-anak kami semua, coba kita perhatikan tayangan berikut ini. Ya, setelah kamu memperhatikan tayangan tadi, coba anak-anak kami semua ambil permasalahan yang ada di dalam video tersebut, dalam tayangan tersebut. Masalah apa saja yang kamu temukan? Nah, setelah kita mendapati permasalahan tadi, mari kita bahas. Mari kita uraikan, kita pecahkan masalah-masalah itu melalui pembahasan kita, yaitu surat At-Taubah ayat 105. Perhatikan ayat berikut. Mari kita baca bersama-sama Quran surat At-Taubah ayat 105. Baik, anak-anak kami, coba kita perhatikan materi yang Bapak sampaikan berikut ini. Yang pertama, etos kerja. Etos kerja berasal dari bahasa Yunani yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sedangkan kerja dalam pengertian luas adalah semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi maupun non-materi. Anak-anak kami semua, dari uraian Bapak tadi, coba untuk menguatkan materi kita ini tentang etos kerja, coba cermati video tayangan berikut yang berisikan materi tentang etos kerja. Silakan kamu simak videonya. Setelah kamu melihat, memahami tayangan video tersebut, silakan berikan ulasan tentang video tersebut dan materi yang Bapak sampaikan tadi melalui lembar kerja yang Bapak bagikan. Pertama, simpulkanlah kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang kedua, jelaskan makna etos kerja. Yang ketiga, jelaskan kaitan antara Quran Surat At-Taubah ayat 105 dengan hadis yang tersebut di atas tadi. Kemudian jelaskan manfaat dari etos kerja itu sendiri. Setelah kamu menyelesaikan LK tersebut, kemudian coba perhatikan video berikut ini kembali. Nah, setelah anak-anak kami semua memperhatikan video ini, coba berikan ulasan terhadap tayangan tersebut. Berikan tanggapanmu terhadap perilaku siswa yang di dalam tayangan tersebut yang dalam kehidupannya hanya bermain-main saja, meninggalkan kegiatan belajar, tidak mau membantu orang tua, dan tidak mau bersosialisasi dengan masyarakatnya. Silahkan anak-anak kami berikan ulasan melalui LK yang Bapak berikan.
Selanjutnya anak-anak kami semua coba perhatikan kembali gambar yang ada di depan ini. Nah, di gambar ini nampak gambar orang yang melangkah kecil, melangkah sedang, dan melangkah besar. Coba maknai gambar tersebut sesuai dengan materi kita, yaitu etos kerja. Kemudian gambar kedua, coba kamu perhatikan sekelompok anak remaja sedang melayang di udara. Itu mengartikan apa? Silahkan beri ulasan tentang kedua gambar tersebut. Baik anak-anak kami, setelah kamu mengulas mulai dari awal tadi sampai akhir, silahkan mengambil kesimpulan terhadap kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, simpulan yang kamu sampaikan harus mencakup yang pertama, isi kandungan Quran surat At-Taubah ayat 105, menelaah makna etos kerja, mengkorelasikan kandungan surat At-Taubah ayat 105 dengan hadis yang terkait, kemudian menganalisis manfaat etos kerja itu sendiri. Baik, setelah kamu mengulas kandungan dari surat At-Taubah ayat 105 tadi, memberikan kesimpulan, kini saatnya Bapak memberikan beberapa pertanyaan sebagai ujian di pertemuan kita kali ini. Selanjutnya, setelah kita ujian anak-anak kami semua, Bapak memberikan sedikit penguatan materi terhadap pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama, kandungan Quran surat At-Taubah ayat 105, yaitu ayat ini memerintahkan kepada kita untuk senantiasa gigih bekerja, karena pekerjaan kita Allah yang menilainya, Rasul, dan juga orang-orang mukmin. Yang kedua, yaitu etos kerja. Pengertian etos kerja. Etos kerja adalah sebuah keyakinan yang dimiliki oleh seorang dalam melakukan suatu hal dengan tekad untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Selanjutnya, manfaat dari etos kerja itu sendiri adalah menjaga kehormatan diri kita. Karena dengan bekerja keras, hidup akan menjadi mandiri dan bermartabat. Yang kedua, etos kerja itu merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena dengan kita bekerja keras, insya Allah kebutuhan hidup kita akan terpenuhi. Kemudian yang ketiga, manfaat dari etos kerja itu adalah memperkuat karakter seseorang. Karena dengan bekerja keras, muncul sikap tabah, sabar, dan tidak mudah putus asa. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat pemahaman baru untuk kita dan mendapat ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Demikian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi pendekatannya itu pakai PBL ya? Discovery, Bu. Discovery. Tapi saya lihat tadi dalam pembelajarannya juga menggunakan PBL. Di sini di tayangan yang pertama itu tadi siswa mengambil masalah di dalam tayangan itu. Jadi permasalahannya PBL dengan Discovery. Ya. Oke. Pak. Ya, Bu. Pak Dr. Sapri, silakan. Lanjut, Ibu. Kalau mau lanjut terus. Lanjut terus. Coba Bapak aja. Oke, ya. Itu pertanyaan tadi itu mengawali kajian tentang
ujian secara lisan ya. Ya. Baik Pak Ulia, Ya Pak. Pak Ulia Rahman. Ada beberapa hal yang ingin kami minta konfirmasi dari Bapak. Yang pertama, saya melihat apa yang Bapak sampaikan tadi itu. Ada beberapa video yang Bapak sampaikan. Betul Pak. Ya. Iya. Apa alasan Bapak menggunakan beberapa video dalam penyampaian materi Bapak pada topik tersebut, Pak? Ya. Alasannya. Yang pertama itu video yang siswa itu mencari masalah di situ Pak. Kita tayangkan sebuah video tentang orang yang capek gitu Pak, capek mengeluh terhadap pekerjaannya. Ini dia Pak. Jadi kemudian di sini kan terdapat ada beberapa masalah di tayangannya. Jadi siswa mengambil masalah di situ. Kemudian video selanjutnya itu uraian materi Pak. Bukan lagi dia mengambil masalah, tapi uraian materi kami tayangkan melalui video pembelajaran. Bukan lagi masalahnya hanya muncul di awal. Untuk mengamati ya. Untuk mengamati di awal. Nanti masalah itu dijelaskan di sini. Ini udah video untuk materi belajarnya gitu Bu, Pak. Oke, baik. Apa alasan Bapak memilih media di dalam proses pembelajaran itu? Pertama, saya rasa ini jawab secara teori ya. Oh. Dengan saya rasa. Ya, jawab secara teori alasan memilih media pembelajaran dalam proses BBM ini, Pak. Ya. Alasan Bapak. Saya memilih media interaktif seperti ini melalui video ini. Pertama, KD-nya itu kan menganalisis Pak ya. Menganalisis Quran surat At-Taubah ayat 105. Jadi kalau menganalisis tentunya harus ada yang dilihat, harus ada yang diperhatikan, sehingga dari poin itu siswa dapat menyimpulkan atau memecahkan beberapa permasalahan, mengumpulkan informasi dari tayangan-tayangan tersebut, Pak. Oke, alasan akademik, alasan teori ini apa? Kalau saya lihat ini untuk teori humanistik kalau dasarkan teori ini teori behavior ya Pak ya, karena saya berikan dulu stimulus, saya berikan dulu rangsangan agar dia mau ikut aktif dalam kegiatan belajar itu. Oke, di dalam belajar dulu ada enggak pernah dapat teori berbagai cara siswa mendapatkan pengetahuan? Ada yang mendengar, ada yang melihat, ada yang merasa-rasakan, sudah dapat yang pengetahuan. Ada pernah dapat teori itu? Itu kalau saya rasa teori humanistik Pak, karena teori humanistik ini proses belajar harus berasal dari akhirnya kepada siswa itu. Dia tujuan utamanya adalah guru hanya membantu untuk mengembangkan siswa itu dan menggali potensi dirinya sendiri. Sementara Bapak belajar di mana, Pak? Saya di SMA, Pak. Oh, SMA, bagus. Ya. Berarti highest student, ya? Iya. Oke, SMA, bagus. Kira-kira perangkat pembelajaran yang telah Bapak buat
satu perangkat pembelajaran kan? Ya. Nah, bagaimana kemudian critical thinking ini, pikiran-pikiran kritis dapat terjadi dari perangkat pembelajaran? Baik apa namanya, berpikir kritis, kemudian berpikir kreatif, lalu berpikir reflektif, dan juga termasuk pada pengambilan keputusan, decision making. Oke, gimana ini? Kalau menurut di dalam RPP yang saya buat ini, siswa sudah saya ajak untuk berpikir. Dari tayangan tadi yang saya munculkan, saya ajak siswa itu, ini apa masalahnya di sini. Kemudian tolong dipecahkan melalui video yang teorinya di bawah ini tadi gitu. Gitu Pak, menurut saya di RPP saya ini. Oh gitu ya. Oke, selanjutnya data-data faktual yang Bapak sajikan di dalam materi pembelajaran atau di dalam video tadi, apa saja Pak? Data faktualnya atau data konseptualnya, ada barangnya itu tadi? Yang pertama pengertian dari etos kerja Pak ya. Pengertian etos kerja, kemudian kandungan surat At-Taubah ayat 105 melalui beberapa tafsir yang kita baca, itu maksudnya penjelasan dari surat At-Taubah itu. Kemudian kita bahas tajwidnya juga, itu kan sudah masuk ke dalam pengetahuannya. Oke. Yang terakhir adalah Bapak melakukan evaluasi di setiap akhir dari proses pembelajaran selama waktu tertentu. Betul kan? Ya, Pak. Untuk apa penilaian itu Bapak lakukan? Penilaian saya lakukan pertama untuk mengukur apakah tujuan saya tercapai. Itu yang pertama, karena di awal saya sebutkan tadi ada 4 yang harus saya tuju di dalam satu RPP ini tadi. Jadi saya berikan evaluasi di akhir, karena materi ini semuanya kognitifnya, jadi akhir tadi ada kognitif. Tapi di dalam proses pembelajaran tadi saya mengajak siswa untuk kalau di dalam kelas saya buat itu kelompok Pak. Kalau tadi kan tidak sampaikan secara kelompok. Di dalam kelompoknya mereka diskusi. Saya Oke, sebentar dulu. Ya Pak. Nah, satu sudah saya tangkap tujuan dari maksud dari Bapak mengadakan penilaian. Evaluasi ya. Ya. Terus yang lainnya apa? Yang kedua, untuk mengukur siswa itu Pak, apakah saya berhasil menyampaikan dengan teori ini, model ini, berhasil nggak melalui hasil dari evaluasi siswa itu. Kemudian yang apa ukuran berhasil tidaknya? Dari mungkin bisa dilihat dari hasil evaluasinya Pak. Kemudian di akhir biasanya ada apa pendapat kamu? Saya tanya, pendapat kamu asik nggak belajar hari ini? Kalau kayak ini caranya. Nah, item-item yang Bapak buat itu apakah dalam bentuk objektif atau subjektif? Item yang bagian yang mana Pak? Apa namanya itu? Surat melakukan evaluasi tadi. Tes dalam bentuk objektif atau subjektif? Bisa jadi keduanya Pak. Sudah, saya bukan tanya bisa jadi yang sudah Bapak buat. Oh, yang saya buat ini kedua-duanya Pak. Dalam bentuk penilaian dan dalam bentuk pengamatan. Lain itu. Ya Pak, kalau pengamatan bagian apa?
Pengamatan itu ke objektifnya apa ya, Bu? Objektif ya. Ya, Ya. Oke, kalau dalam bentuk objektif ada berapa jenis tes yang biasanya Bapak libatkan di dalam penilaian itu? instrumen biasanya apa? Iyalah instrumen, tapi Ah. kan ada jenisnya. Penilaian sikap. Ya, Sikap ya. Ada tes apa namanya multiple choice, matching, Ya. kemudian filling, isian. Ah, itulah. Ya, Yang Bapak buat itu, yang Bapak desain itu untuk di sana itu gimana itu? ada Berapa macam? ada pilihan ganda dan isian. Isian. Ya. Isian itu fill in. Terus ada lagi. True false, benar salah. Tidak ada saya buat, Pak. Kenapa hanya dua yang Bapak buat? Alasannya apa? Dari yang saya praktekkan untuk menganalisis surat at-taubah ini, Pak, kan dua ini saya rasa sudah cukup untuk mengambil sudah bisa saya mengukur keberhasilan tujuannya tadi, Pak. Oke. Jadi pilihan ganda ya? Pilihan ganda dan isian. Ya. Nomor satu tes nomor item nomor satu dari pilihan ganda itu menggunakan C berapa? Nomor satu pilihan gandanya C3, Pak. Apa alasannya Bapak buat C3? Kan? Jadi kalau di KD-nya itu kan menganalisis. Nah, jadi saya turunkan ke menjadi C3. Soalnya itu menentukan makna hukum tajwidnya dia, Pak. Oke, ini pertanyaan ini saya ajukan, tapi mungkin ada pihak lain yang bisa menjawab. Apakah materi-materi seperti yang Bapak sebutkan tadi perlu diukur dengan menggunakan teori Benjamin S. Bloom ini? Menggunakan stratifikasi C1, C2, C3, C4. Tapi untuk setingkat anak SMA sebenarnya C6 tak boleh masuk. Ya. Tapi sudahlah, tidak usah dijawab itu. Ya. Anda sudah bersusah payah bertungkus lumus ini keluar keringat di negeri sejuk itu untuk menjawab pertanyaan tadi. Ya. Oke, cukup dari saya, Bu. Pak Ulia Rahman kayaknya bukan dari Takengon kan? Di Takengon saya, Bu. Oh, Takengon Pak. Iya. Iya. Itu dialek bahasanya, Bu, Takengon. Oh, dialeknya Takengon ya. Oke, sudah dari saya sudah cukup. Oke, kayaknya udah mencakup semua pertanyaan dari Pak Fakri. Terima kasih Pak Ulia. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan meninggalkan ruangan. Terima kasih, Bu ya, Pak. Assalamualaikum.